Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, dalam setahun terakhir, media masa kita ramai memberitakan mengenai banyaknya korban dari peminjaman online ilegal atau yang masyarakat kenal sebagai pinjol ilegal. Hari ini kita bahas mengenai pinjaman online ilegal tersebut dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu Bapak Tulus Abadi. Halo Pak Tulus. Halo, selamat siang Pak Hayat Mansur. Selamat siang para pendengar radio di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Pak setelah hadir menjadi narasumber. Pak Tulus Abadi, dalam setahun terakhir ini, media masa kita ramai memberitakan mengenai korban pinjaman online ilegal yang terlilit banyak hutang sehingga banyak diantaranya juga harus mengakhiri hidupnya atau melakukan bunuh diri. Nah, apakah banyak juga laporan yang masuk ke YLKI mengenai mereka menjadi korban pinjol ilegal ini? Ya, baik, terima kasih Pak Mansur. Jadi kalau kita bicara pinjaman online atau sebenarnya bahasa hukumnya adalah fintech, financial technology, itu tidak terlepas dari masalah ekonomi digital yang melanda Indonesia yang sudah 5 tahun terakhir itu menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam aktivitas kita. Dan salah satunya adalah fintech atau financial technology yang kemudian bahasa gampangnya adalah pinjaman online. Nah, soal pinjaman online ini YLKI sudah menyuarakan untuk diwaspadai sejak 2018 yang lalu. Ya, karena fenomenanya ini sudah mengerucut sejak 2018 lalu. Saya sudah bikin berbagai diskusi, rilis, jumpa pers dan segala macam, artikel dan lain-lain untuk memberikan public warning kepada semua pihak tentang hal ehwal masalah pinjol secara umum dan ataupun pinjol ilegal. Karena kita tidak bisa hanya satu hal menyorot pinjol ilegal saja, karena juga pinjol legal juga bermasalah. Ya, jadi kita tidak serta-merta hanya pinjol ilegal yang memang itu ilegal, tapi pinjol legal pun juga menyisakan masalah yang cukup serius, dan itulah yang kemudian pemerintah tampak kedodoran di dalam upaya menertibkan kinerja pinjol, baik yang ilegal terutama, ya, dan ataupun yang legal. Ini yang sebenarnya pemerintah terlambat dalam mengantisipasi hal ini. Ini agak ramai karena setelah Presiden bicara soal pinjol ilegal ini. Tadinya baik penegak hukum, ya, polisian ataupun juga OJK dan semua pihak sudah banyak dilapori tentang pengaduan konsumen. YLKI juga sudah melaporkan pengaduan-pengaduan itu, tapi kurang mendapatkan respon yang signifikan untuk mengantisipasi dari hulu maupun hilir. Ya, karena dari pengaduan yang masuk sejak 3 tahun terakhir itu pengaduan masalah pinjol sangat dominan di YLKI yang kita terima. Demikian Pak Tulus. Mansur. Ya, berapa banyak dalam 3 tahun terakhir kalau di data jumlahnya? Ratusan atau ribuan? Dan apa bentuk pengaduan yang paling banyak diadukan kepada YLKI terkait pinjol ini? Tentu pengaduan di YLKI terkait dengan pinjaman online itu selama 3 tahun terakhir menduduki rating pertama dari seluruh komoditas yang ada di YLKI. Ya, memang ini terwadai dalam pengaduan jasa finansial, dan salah satu pengaduan jasa finansial adalah masalah fintech atau masalah pinjaman online ini. Jadi komponen pinjaman online selama 3 tahun terakhir itu sangat mendominasi di dalam pengaduan masalah jasa finansial yang rata-rata yang dikeluhkan adalah pertama memang masalah teror, ya, yang dilakukan oleh juru tagih atau debt collector. Ya, teror terkait dengan masalah data pribadi atau teror karena konsumen tidak mampu mengembalikan utangnya secara tepat waktu dan ataupun teror-teror yang lainnya. Kemudian yang kedua juga masalah hitungan utang piutang atau juga suku bunga. Ya, karena kalau kita bicara pinjaman online ilegal itu memang bunganya tidak terbatas. Ya, sedangkan kalau yang legal itu bunganya diatur oleh OJK dengan ketat, tapi
yang ilegal ini tidak ada aturan bunga yang ada, tetapi sesuka pihak lendernya ya. Jadi kalau misalnya kita hutang 1 juta itu bisa menjadi 10 juta dan seterusnya. Sedangkan kalau yang pinjol legal maksimal hanya 100% dari utang pokoknya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, tetapi tadi saya katakan di awal bahwa ini tidak serta-merta kelakuan semacam ini, kelakuan dari pinjol ilegal, tapi juga ilegal. Ya, maksud saya pinjol legal. Ya, karena 70% memang menyangkut di LKI itu pengaduan masalah pinjol ilegal terkait dengan pinjaman online ya. Dan yang 30% adalah pengaduan dari pinjol yang legal. Sekali lagi, jadi pinjol legal bukan berarti tidak ada masalah, masih banyak masalah. Dan karakter yang diajukan juga hampir sama, khususnya soal cara penagihan. Ya, cara penagihan pihak pinjol legal itu sama dan sebangun atau sami mawon dengan pengaduan pinjol ilegal. Baru saja saya menerima pengaduan dari konsumen di Bali yang juga mengeluhkan adanya teror dari juru tagih atau debt collector dari beberapa pinjol legal, ya. Jadi bukan ilegal. Nah, ini yang saya kira harus digarisbawahi sekali lagi bahwa masalah cara penagihan itu pinjol ilegal juga masih menyisakan masalah yang cukup serius dialami oleh konsumen. Pak Tulus, nah kalau ada laporan dari masyarakat tersebut ke YLKI, bagaimana tindak lanjutnya dari YLKI ini? Apakah melanjutkannya ke bagian proses hukum atau melaporkannya ke kepolisian dan sebagainya? Ya, YLKI lebih banyak menangani masalah pengaduan ini dari sisi perdata, ya, karena ini sebenarnya masalah perdata soal utang piutang. Ya, kalau kemudian berkembang ke aspek pidana itu karena ada anomali-anomali yang dilakukan oleh pihak lendingnya, ya pihak lender terkait dengan teror. Ya, teror ini kemudian menjadi masalah pidana. Tapi pada dasarnya ini adalah utang piutang yang itu adalah ranah keperdataan. Nah, sesuai dengan itu standar yang ada di LKI, setiap ada pengaduan yang masuk kita akan pelajari dulu dan setelah dipelajari kami akan memfollow up atau menindaklanjuti dengan pengaduan itu ke pihak pelaku usahanya, dalam ini ke pihak lendernya, untuk kemudian minta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas apa yang dialami konsumen. Dan kemudian pengaduan itu juga kita tembuskan atau kita sampaikan ke OJK, karena dalam hal ini adalah regulatornya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalau berdimensi pidana, kita akan laporkan juga atau tembuskan ke kepolisian untuk mendapatkan perhatian. Nah, itulah yang saya bilang bahwa pihak kepolisian memang bertindak cepat ketika sudah dimention oleh Presiden. Tapi sebelum dimention oleh Presiden, pihak kepolisian belum melakukan tindakan-tindakan yang signifikan untuk mengantisipasi masalah pinjol ilegal ini. Tetapi memang masalah pinjol ilegal atau pinjol secara keseluruhan itu tidak serta-merta masalah pidana, tapi juga penegakan hukumnya bisa dengan teknologi. Karena ini kan utang berbasis teknologi, berbasis digital. Sehingga law enforcement-nya harusnya adalah berbasis digital, ya, karena hal yang digital harusnya treatment-nya juga dengan instrumen digital. Gitu. Belum lama ini Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa para korban pinjol ilegal, yang ilegal itu tidak perlu membayar cicilan pinjolnya. Nah, apakah ini juga bisa diterapkan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu secara psikologis memang bisa dipahami, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ketika konsumen kemudian tidak mengembalikan atau bahasanya ini adalah ngemplang, ya apakah kemudian itu akan menghentikan teror? Karena yang dikeluhkan konsumen itu adalah soal terornya, ya, teror di mana konsumen dilakukan secara sembeng, ya, dipermalukan di komunitasnya, dipermalukan di koleganya, dipermalukan di teman-temannya, saudaranya dan segala macam. Ini yang sangat memukul konsumen, ya. Kenapa? Karena konsumen tadinya katakanlah orang yang bercitra baik, kemudian karena ada kasus ini, kemudian diperolok-olok di depan komunitas,
di luar konteks utang piutang. Misalnya saya dikatakan pengedar narkoba atau saya dikatakan pengemplang utang dan seterusnya. Ini yang sangat memukul psikologi konsumen. Nah, masalahnya kalau ngemplang ya itu yang kemudian lalu siapa yang melindungi dari sisi teror yang dilakukan itu. Sebelum Pak Mahfud bicara itu pun memang kami dalam respon pengaduan konsumen terkait dengan pinjaman online ilegal ini kami memberikan opsi ya. Opsi pertama ya ini soal utang piutang. Konsumen harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian di awal ya. Berapa bunganya, berapa kali cicilan dan segala macam. Kalau itu dikembalikan, saya pikir persoalan akan selesai. Ini persoalan muncul karena kemudian adalah ketika konsumen tidak mematuhi atau tidak memenuhi timing yang telah diperjanjikan. Kalau tidak ada pelanggaran atau pengembalian yang tepat waktu, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Kemudian kedua, ya kalau memang tidak punya uang untuk mengembalikan, ya berani nggak konsumen itu ngemplang? Artinya tidak usah dibalikin. Dan kemudian resikonya diteror. Nah, itulah pilihannya, ya. Ya rata-rata konsumen memang kemudian jawabannya adalah ya kami sebenarnya akan mengembalikan, Pak. Kami akan mengembalikan hutang kami, tapi saat ini belum ada. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan. Nah, ini jawaban yang menyamaratakan seolah-olah hutang dengan tetangga, dengan teman dan segala macam. Ini kan hutang dengan sistem. Ya tidak bisa tarsok gitu ya. Ini yang saya kira kadang masyarakat tidak memahami itu. Ini utang sistem, utang mesin yang kemudian akan berimplikasi terhadap besaran denda, besaran bunga dan segala macam. Nah, kemudian ya kalau memang tidak punya silakan ngemplang, tapi resikonya diteror atau Anda melaporkan itu ke polisi. Ya. Waktu itu selalu saya rekomendasikan untuk melaporkan ke polisi. Karena kalau mengadukan ke YLKI atau ke OJK, mereka juga tidak akan memfollow api. Karena ketika ilegal kan tidak jelas ada di mana. Alamatnya tidak jelas, nama perusahaannya apakah di Indonesia atau di luar negeri. Ingat, karena kasus pinjol ilegal ini 30-40% perusahaannya ada di luar negeri. Ya, jadi memang sangat sulit. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Pak Mahfud ya sebenarnya juga bukan jawaban yang solutif untuk masalah ini. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan pinjol ilegal ini yang solutif tersebut, Pak Tulus? Ya, ini menyangkut aspek hulu ya, karena sebenarnya ketika pinjaman online ini terlepas ilegal atau legal, sebenarnya ada persoalan yang sangat krusial di mana literasi digital konsumen masyarakat kita itu rendah ya. Kenapa? Karena ketika kita bertransaksi secara digital, baik itu fintech ataupun e-commerce, konsumen kita rata-rata tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak membaca kontrak perjanjian online, tidak membaca term and condition apa yang diberikan oleh lendernya atau oleh toko online-nya. Sehingga ketika kemudian terjadi satu masalah di kemudian hari timbul sengketa. Nah, sengketa ini persoalannya secara hukum bisa saja konsumen yang salah karena tidak membaca ketentuan itu yang sebenarnya sudah diatur di dalam term and condition yang ada, atau memang perjanjiannya yang tidak fair. Ya, ini yang kemudian sebenarnya prasyarat yang mutlak yang tidak boleh dilupakan adalah dalam konteks perjanjian digital ini konsumen masyarakat harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa yang diatur di dalamnya, apakah kita sepakat atau tidak, apakah kita ngerti atau tidak. Terkait dengan pinjaman online ini kan yang harus dibaca dulu adalah pertama mestinya adalah aspek legalitas itu. Apakah lender itu, pinjaman online itu terdaftar di OJK atau tidak. Nah, kalau tidak terdaftar ya itu adalah hal yang harus ditinggalkan. Karena ketika konsumen berinteraksi dengan pinjaman online ilegal, itu awal petaka. Pasti ujungnya bermasalah. Tapi kemudian konsumen jawabannya, karena kami butuh uang. Ya. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, kalau soal butuh uang, ya sudah, artinya ada persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan, ya, yang itu perlu penyelesaian tersendiri. Nah, itu yang sebenarnya
dari sisi hulu adalah untuk menyelesaikan ini bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat terkait dengan fenomena digital ekonomi. Ini kan digital ekonomi khususnya fintech begitu deras menggerojok kita, tapi secara sosiologis masyarakat kita sebenarnya belum siap karena dengan tingkat literasi yang masih rendah atau belum baik. Siapa yang harus melakukan literasi media ini? Ya, bukan literasi media, tapi literasi digital. Karena di dalam prasyarat ekonomi digital atau fenomena digital ekonomi yang menjadi fondasi kepada kita adalah adanya literasi digital masyarakat. Yang tadi syaratnya adalah membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara siapa yang berhak atau wajib melakukan ini, tentu saja ada semua pihak yang bertanggung jawab. Ya, pertama tentu pemerintah harus meningkatkan upaya-upaya meningkatkan literasi digital itu, apakah itu OJK, kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo. Jangan lupa ini menyangkut kompetensi dari Kementerian Kominfo agar mereka paham terkait dengan masalah transaksi digital ini. Kedua, pelaku usaha itu sendiri, lendernya itu sendiri. Kalau kita bicara pinjaman online, kalau kita bicara soal e-commerce, itu adalah toko online, platform digital, dan segala macam. Untuk bagaimana mengantisipasi agar konsumennya mengerti tentang hal-hal yang ditransaksikan. Dan ketiga, masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk mengetahui sebelum bertransaksi, tolong dibaca. Ya, ini masalah digital ini kan persoalannya lebih rumit dibanding kita bertransaksi secara konvensional. Berbeda kita membeli sembako di toko sebelah, itu juga satu transaksi, tapi lebih sederhana. Atau kita belanja di retail modern sekalipun, itu juga satu transaksi, itu konvensional. Nah, ini transaksi digital yang notabene memerlukan satu prasyarat yang lebih rumit, yang harusnya itu dibaca oleh konsumen sebelum melakukan transaksi, dan juga selama transaksi ataupun pasca transaksi. Nah, ini semua memerlukan satu upaya keras dari regulator, dari operator, dan juga dari konsumen. Nah, mengapa selama ini semua pihak tersebut abai melakukan literasi digital sehingga akhirnya menimbulkan banyak korban? Ya, sebenarnya dibilang abai 100% juga tidak, tetapi memang upaya-upaya itu tidak cukup efektif untuk mengantisipasi di satu sisi derasnya gelombang digital ekonomi, di sisi lain upaya pemberdayaan masyarakat terkait dengan digital ekonomi atau fintech ini juga tidak seimbang dengan derasnya itu. Nah, ini yang saya kira dari sisi regulasi yang sangat mendesak dalam konteks ini adalah kita harus segera mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi. Sementara sampai detik ini RUU PDP atau RUU Pelindungan Data Pribadi masih mangkrak di Komisi 1 dan juga oleh Kementerian Kominfo. Ini sebagai prasyarat sebenarnya karena masalah digital ekonomi khususnya fintech atau juga e-commerce itu yang menjadi payung hukum salah satunya adalah masalah pelindungan data pribadi. Karena di dalam bisnis digital ini yang menjadi komoditas yang seksi adalah data pribadi. Nah, itulah masyarakat sampai detik ini masih menganggap remeh terhadap masalah data pribadi ini. Yang kemudian sering berbuntut panjang karena tidak menyadari bahwa data pribadinya telah ditransmisikan ke pihak lain dan kemudian merasa dirugikan. Padahal itu bisa dipelajari saat bertransaksi apakah memang data pribadinya boleh diberikan atau tidak. Begitu kira-kira. Nah, saat ini literasi digital di masyarakat masih rendah dan kita juga belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Apakah bisa diambil solusi berupa moratorium terhadap kehadiran pinjol-pinjol baru? Apa yang mau dimoratoriumkan? Kalau pinjol ilegal itu adalah ilegal. Yang bisa dimoratoriumkan yang legal. Nah, sementara yang bermunculan adalah ilegal. Nah, kalau ilegal kan pemerintah tidak bisa melakukan perintah, stop dulu, moratorium dulu. Itu ilegal kok. Bagaimana ilegal itu akan dimoratorium? Sementara kalau kita bicara legal dan ilegal,
yang ilegal itu hanya sekitar 125-an saja dari yang terdaftar di OJK. Sedangkan yang ilegal jumlahnya ribuan, ada 3.500 lebih. Ya, hari ini di closing, ditutup, tapi nanti berapa hari kemudian bermunculan dan jumlahnya lebih banyak. Jadi itu nggak bisa dimoratorium karena itu ilegal. Nah, oleh karena itu pemerintah harus punya skema yang besar untuk menutup itu. Misalnya yang kemarin kami sarankan adalah baik OJK khususnya, kepolisian juga untuk misalnya kerjasama dengan pihak Google ya, agar pinjol-pinjol ilegal itu tidak muncul di App Store ya, karena pinjol ilegal itu bisa di-download di App Store ataupun di media sosial. Nah, itu pemerintah belum melakukan kerjasama-kerjasama yang komprehensif untuk melakukan hal itu, baik itu dengan misalnya Google, dengan App Store-nya, atau dengan media sosial seperti Facebook. Karena ingat, iklan-iklan itu bermunculan di Facebook. Nah, bisa nggak pemerintah bekerja sama dengan Facebook untuk secara automatically mendelete pinjol-pinjol ilegal ketika dia tidak terdaftar di OJK. Jadi penyelesaian hukumnya bukan hanya sekedar melakukan gropiok di lokasi A ada pinjol ilegal, duitnya sekian. Nah, itu kan terlalu simplistis. Ini masalah ekonomi digital, masalah teknologi. Sementara yang dilakukan polisi hanya menyangkut masalah-masalah tindak pidana konvensional. Oke, Pak Tulus, kalau begitu terakhir, apa efek jera yang harus diberikan kepada pinjol ilegal maupun legal yang melanggar ini agar tidak banyak jatuh korban lagi? Ya tidak bisa kalau kita bicara efek jera. Kalau untuk ilegal ya, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana agar pinjol-pinjol ilegal itu tidak bermunculan kembali. Seperti tadi saya sarankan, pemerintah harus bersinergi kuat dengan platform-platform digital, dengan media sosial, dengan Google dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka jera. Jera dalam arti bagaimana menutup keran-keran agar mereka tidak bisa berpromosi, agar mereka tidak bisa di-download oleh masyarakat dan lain sebagainya. Kalau tadi saya katakan mereka tidak punya efek jera, karena kalau hari ini di closing, ditutup, diblokir, besok muncul lagi. Karena apa? Karena penyelesaiannya masih bersifat konvensional. Oke, terima kasih Pak Tulus. Nah, sebagai penutup saya mengingatkan kembali bahwa bagi Anda yang ingin bertransaksi keuangan secara online, perhatikan dan baca ketentuannya. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.